Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardu anis sahaba. Ya Rabbi wardu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani wa muafati minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para hadirin rahimakumullah, para ikhwan, akhwat, para jamaah Ar-Ribat Manbaul Hikmah yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita
bersama-sama berdoa kepada Allah. Dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka junjunan kita, junjunan alam semua, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, mencurahkan anugerah kepada seluruh para sahabatnya Nabi Agung, juga kepada para tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat yang berada di muka bumi ini. Lasiman wa khususon, terutama, teristimewa kepada seluruh jamaah ar-ribat manbal hikmah, para ikhwan, akhwat, al-fakir, semua di mana saja berada. Semoga Allah memberikan anugerah rahmat, inayah, magfirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki milik, dilancarkan segala urusan, dijauhkan, dibebaskan, dihilangkan segala kebingungan, kesusahan, masalah, muskilat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semua, sehat, afiah, dan tidak ada masalah apapun yang membuat kita tidak enak. Jadi yakni ya Allah, jadikanlah kami semua ini benar-benar hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Dunia bahagia, selamat, sukses, dan begitu juga akhirat berada di dalam rahmat-Mu ya Allah. Sehingga kami semua diampuni dosa kami, dimaafkan kesalahan kami, dan kami dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu aurat, satu amalan, atau satu zikrullah. Yang mana khasiatnya, atau bisa dikatakan ilmu pembangkit kekuatan tenaga dalam. Ini maksudnya untuk apa? Ini maksudnya adalah untuk jaga diri. Ya misalkan kita di perjalanan, ada begal, ada orang jahat, ada berbagai macam masalah yang kita tidak inginkan. Insya Allah dengan ilmu ini kita terjaga. Insya Allah orang yang menyerang kita tidak akan sampai ke badan kita. Dan orang yang akan menyerang kita bisa kita jatuhkan tanpa menyentuh badannya. Ini semua adalah tentu karena izin Allah dan karena berkah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya berkah mukjizat Nabi, karamah para aulia, maunahnya para ulama, irhasnya seluruh para nabi-nabi Allah yang mulia. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, biasa kita tausiah keagamaan, karena tausiah ajaran agama itu adalah merupakan suatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita utamakan. Kenapa? Karena tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kata Nabi Allah bersabda, mencari ilmu, belajar ilmu adalah wajib hukumnya. Kalau kita tidak, berdosalah kita. Durhakalah kita. Oleh karena itu, dan satu lagi, dengan cinta terhadap ilmu, dengan cinta terhadap pengajian, justru itu adalah suatu kunci untuk mustajabnya, untuk ijabahnya, untuk matinya doa kita. Oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan antara tausiah
silaturahmi, saling mengisi dan saling melengkapi di antara kita, di samping acara inti yaitu adalah mengijazahkan atau pengijazahan ilmu Allah, yaitu warisan daripada leluhur kita, daripada aulia yang sangat mulia. Jadi ilmu ini kita jaga sampai akhir hayat atau sampai hari kiamat tiba. Untuk apa? Ya jelas untuk kita pegangan hidup di dalam memperjuangkan, menjaga, memuliakan, meninggikan agama Allah. Tujuan inti adalah seperti itu. Ya Al-Fakir, teringat satu pepatah Arab. Kunu jami'an ya bunayya idza tara khatbun wala tafarruqu adzada ta'barrimah. Jadi hai manusia, atau hai anak-anakku, atau hai kita semua, apa? Bersatulah. Bersatulah. Makanya nih, di zaman sekarang nih, kita ya, kalau kita tidak pintar-pintar mengambil apa inti, mengambil patisari, mengambil suatu kesimpulan, ya kita bisa salah jalan. Karena dengan adanya media sosial sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita bisa ngaji jarak jauh, kita bisa interaksi jarak jauh, kita bisa berkenalan jarak jauh. Apapun yang kita mau, asal kita bisa mengambilnya. Asal kita tidak salah ambil, insya Allah luar biasa. Inilah perkembangan zaman yang sangat berarti, yang sangat bermanfaat. Asal kita bisa mengambilnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil, ya tidak ada bedanya. Lautan itu adalah sumber segala sumber. Apapun ada di laut, emas ada di laut. Tambang-tambang yang berharga ada di laut, ikan, segala macam ada di lautan. Tapi kalau kita tidak bisa mengambilnya, ya kita malah tenggelam di lautan. Itulah sama di dalam ilmu juga begitu. Kalau kita tidak bisa mengambil, ya kita bisa tersesat. Oleh karena itu, jauhilah kesalahan dan dekatilah para ulama. Ya minimal walaupun kita di media sosial, kita harus ada interaksi. Harus ada interaksi dan kita harus mengenal yang kita ambil ilmunya. Ya tentang tausiah keagamaan, tentang pengijazahan ilmu, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa interaksi. Ya minimalnya di kolom komentar kita bisa interaksi, berkomentar, tanya jawab. Ya maksimalnya kita bisa telepon ke WA langsung. Maksimalnya sekali kita bisa datang bersilaturahmi ke tempat. Insya Allah itu adalah sangat bermanfaat dan perlu kita gunakan. Ini kesempatan yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Udah, Al-Fakir tidak terlalu banyak. Jadi intinya kita diharuskan untuk bersatu, menyatu. Jangan sekali-kali kita bercerai-berai. Jangan sekali-kali kita saling gontok-gontokan. Jangan sekali-kali kita saling salah menyalahkan. Kita semua adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dan tiada ada orang yang lebih mulia terkecuali orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan tinggi, harta banyak, itu tidak menjamin kita menjadi hebat. Kita tidak menjadi mulia, tidak. Tapi yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah adalah kita yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita harus bersatu. Kenapa? Karena dengan bersatu hanya sebuah panah. Tapi kalau bersatu panah satu, set, 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 set. 1 juta panah kalau berkumpul akhirnya menjadi satu gumpalan kayu yang tidak bisa dipisahkan dan dipatahkan. Tapi kalau satu-satu, ya panah satu, patahin. Datang satu, patahin. Itulah kita.
Kalau kita individu satu-satu, sekuat apapun, tetap kita bisa dipatahkan. Tapi kalau kita bersatu, ya walaupun kita tidak kuat-kuat amat, hanya sebuah kayu atau hanya sebuah bambu. Tapi kalau kita bersatu, kuat, tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu, sekali lagi intinya, jangan sampai kita bisa dipecah belah apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun agama kita, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalau di sini, ya kalau di luar sama aja. Pokoknya kita harus bersatu. Karena bersatu akan timbul kuat. Apabila kita kuat, maka akan terjadi kemenangan. Kalau kita ingin menang, bersatulah. Kalau kita ingin jatuh, ingin runtuh, bercelailah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang langsung ke acara inti. Tulis hadaratnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa susan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa susan hadrati Nabiullah Hadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa susan hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa hususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa hususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajazani hadza wa hususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Sudah maklum dan sudah mafhum apabila kita mengucapkan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu silsilahnya. Sekarang wiridnya atau doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Jabrail, kul min sultani anni syarraha wa huwa kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini harus ditebus dulu dengan puasa di area Al-Hikmah atau area Thariqah, tidak jauh, sama lah. Harus banyak puasa atau riadoh. Tapi kita ini berbicara di area Al-Hikmah. Ini kita harus puasa 9 hari. Harus puasa 9 hari. Di wiridnya setelah sholat duhur dan sholat asar dan sholat tahajud. 3 tempat. Berapa di wiridnya? Di wiridnya yaitu 1000. 1000 aja, 1000. Semuanya yang 3 waktu itu 1000. Udah 1000 cukup. Mantep. Itu di dalam puasa kita tidak boleh makan yang rasanya pahit. Apa aja yang rasanya pahit, ada pahit-pahit getir, jangan. Pokoknya kalau pas kita makan, agak pahit langsung kita buang, jangan. Dan di dalam waktu riyadhah atau dalam waktu puasa itu jangan makanan yang ada rasa pahit. Dan tidak boleh makan yang ada rasa asam. Dan yang ada rasa terlalu manis. Jadi manisnya terlalu gitu. Nah, itu 3 macam itu kita harus pantrang, harus menjauhi. Kalau kita pas terjebak langsung harus kita buang. Udah, nanti kalau kita ini sudah beres ini berpuasa, kita cara menerapkan ya.
pas kita ketemu orang, langsung aja baca itu. Allahumma rabbi ya Jabril kul min suratun an syarha wa huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Tahan napas. Sekuat kita napas. Nanti kalau enggak kuat ya napas lagi. Nanti kita tarik napas lagi, tahan napas lagi. Insya Allah. Walaupun kita diserbu orang berapa juga, tidak akan sampai ke badan kita. Ya, apalagi kalau kita begini. Pas orang misalkan nyerang ke kita, langsung kita tahan, set tahan. Udah, dia akan berhenti di sana. Tapi kalau kita ingin menjatuhkan, tinggal gini aja, set, langsung dia tersungkur semua. Ini adalah ilmu sangat luar biasa. Kita punya tenaga dalam. Jadi, makanya begitu orang nyerang, kita tahan begini, udah dia mandeg, karena kita punya tenaga dalam, ada tenaga dalam. Nah, kalau kita mau jatuhkan, tinggal giniin aja, prek, langsung dia tersungkur. Tapi ya kalau orang-orang ilmu ini kadang-kadang diatraksikan ya, kita nggak usah lah. Yang penting kita untuk keselamatan diri kita aja. Walaupun kita tidak dicoba, tapi suatu waktu pasti akan terjadi. Ya Al-Fakir seperti itu. Al-Fakir seperti itu. Cerita sedikit. Ya Al-Fakir pernah di suatu tempat. Enggak Al-Fakir katakanlah tempatnya ini apa namanya kode etik lah. Jadi Al-Fakir diserang, ya masalahnya enggak usah dibacakan lah. Jadi Al-Fakir diserang 9 orang. Wah, Al-Fakir kan kecil badan. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah wirid ini enggak ada yang rasa takut, enggak ada. Pokoknya kita pede aja gitu. Walaupun kita kecil, wah, perasa kita besar gitu. Itulah kehendak Allah, izin Allah, berkah Nabi. Al-Fakir diserang set. Ya Al-Fakir enggak apa-apa, cuman Al-Fakir kaget kan, karena dia kan nyerang dengan nafsu gitu kan, dengan amarah. Al-Fakir kaget ini. Al-Fakir begini, wah, dengan kekagetan aja gitu. Gitu. Orang kok pada jatuh gitu kan. Subhanallah. Apalagi kalau kita sengaja kita tahan, kita jatuhin, ya apalagi. Kita hanya kaget aja, orang pada jatuh gitu. Dengan kita begini, kita kaget aja, kita kaget. Karena kita takut kan, kita begini. Akhirnya orang pada terbalik. Ya itulah, ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir dan menemukan video Al-Fakir. Ini Al-Fakir sengaja sebarkan demi untuk kemanfaatan. Karena memang Al-Fakir merasakan dulu waktu cari ilmu susah, kemana kita cari ilmu. Makanya Al-Fakir sekarang sengaja untuk mempermudah orang yang memang membutuhkan tentang ilmu-ilmu seperti beginilah, berbagai macam ilmu lah. Insya Allah di Ar-Ribat Manba'ul Hikmah kita benar-benar mata rantai kita jelas. Jadi bukan main-main maksudnya gitu. Ya Al-Fakir hanya bicara aja. Ya maksudnya untuk sugesti ya kita supaya di dalam melaksanakan puasa wirid itu harus benar sungguh-sungguh. Dan Al-Fakir menganjurkan kalau ada waktu, ada kesempatan bersilaturahmi ke Al-Fakir supaya bisa mengenal dengan Al-Fakir. Benaran apa bohongan gitu kan. Jadi ya intinya maksudnya ya ini intinya kita silaturahmi lah. Intinya silaturahmi supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan benar-benar bernasab. Benar-benar menyambung. Jadi soheh maksudnya. Ya ini Al-Fakir hanya ngobrol aja. Hanya ngobrol aja. Kalau memang terlalu banyak ya mohon maaf. Satu dan keduanya Al-Fakir selalu meminta siapapun yang mendengar, melihat video ini di acara Ar-Ribat
ya jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, like, komen, dan share dibagikan. Apa maksudnya? Ya supaya channel ini selalu jaya, sehingga kita bisa menyebarkan kebaikan. Insya Allah bernilai ibadah. Kita hanya menekan tombol subscribe aja, kita udah benar-benar kita menyambungkan perguruan satu. Dan kita udah udah masuk berjuang di dalam kebaikan, yaitu usaha kita adalah menyebarkan ilmu Allah dan untuk mengarahkan dengan ini mendapatkan ridha Allah dan kita bisa mendekat kepada Allah. Intinya kita bisa ngaji, bisa mengambil aurad, zikir dengan lebih mudah daripada kita mendatangi ke tempat-tempat jauh atau misalkan kita berdiam di pesantren sekian puluh tahun, ya itu sih lebih bagus. Cuman latar belakang kehidupan kita kan beda-beda. Kadang-kadang tidak ada yang sempat. Oh, pesantren, tidak ada sempat. Waktunya berbagai macam lah latar belakang. Jadi dengan cara ini sangat mudah. Tinggal kita dibuka Asdamiluha channel, kita dibaca, terus kita bisa kontak lah. Ya minimal di kolom komentar, maksimal bisa telepon dan mendatangi ke Al-Fakir untuk bersilaturahmi. Yang entoh silaturahmi itu adalah anjuran daripada agama kita. Dengan bersilaturahmi, kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan silaturahmi akan dibukakan pintu rezeki milik keduniaan dan keilmuan kita. Dengan silaturahmi kita akan dibebaskan dari segala kesusahan, kebingungan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang dicintainya. Begitulah Al-Fakir, mohon maaf. Sekali lagi Al-Fakir ini ijazahkan. Silahkan tafadhol. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.